Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anas Ahmad dari foodketo.com. Bagaimana kabarnya sahabat kita semua di hari Jumat yang agak mendung ini? Mudah-mudahan live 10-15 menit ke depan gak kehujanan ya. Hari ini kita mau sharing tentang belanja cerdas teman-teman ya. Jadi bagaimana kita menghadapi working from home, kemudian social distancing ini bisa tetap membuat kehidupan kita ini jauh lebih baik teman-teman ya. Jadi jangan berpikir bahwa adanya krisis ini, adanya virus corona ini membuat hidup kita menjadi lebih sulit. Tidak. Ini adalah cobaan yang harus kita jalanin bersama agar kita bisa naik kelas teman-teman. Kita menjadi lebih hebat lagi, kita menjadi lebih kuat lagi. Oke, sebelum saya sharing tentang belanja cerdas teman-teman ya, silakan klik like-nya, klik love-nya, atau tinggalkan komentar di bagian bawah. Teman-teman ada di kota mana ya? Siapa tahu kita juga bisa saling sapa, kita bisa berkenalan lebih dekat lagi ya. Kita bisa bertukar bertukar ide, bertukar inspirasi ya. Yang udah join Mbak Rini Widyastuti ya, thank you yang udah join ya. Mbak Rini posisi di mana? Oke, silakan tinggalkan pesan di komentar di bagian bawah ya. Hari ini saya baru dapat paket ya. Kita lihat kita dapat paket apa. Ini udah agak-agak gerimis ya, mudah-mudahan nggak sampai kehujanan ya. Ini paket spesial, ini beberapa yang saya sharingin kemarin. Mbak Rini di Tegal, wah luar biasa ya. Salah tiga aman ya. Jadi saya udah memiliki paket-paket seperti ini ya teman-teman ya. Jadi paket ini adalah 30 paket benih sayuran teman-teman ya. 30 hari panen ya, 30 hari panen, isinya ada caisim, bawang merah, bayam hijau, kangkung, selada, kemangi, pokcoy, kailan ya. Jadi ini ada dalam satu paket seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini benihnya sayur mayur yang bisa kita tanam nanti di halaman kita. Saya juga mau coba ya. Sekaligus di sini kita mau buka ya, kemasannya juga udah. Nah, banyak sekali teman-teman ya isinya ya. Ini seperti ini adalah bayam hijau, kemudian ada ini kailan ya. Jadi ada bibit-bibit ini kita udah siapin untuk kita bisa memenuhi makanan kita nanti selama kondisi krisis ini. Kita nggak bisa kemana-mana, kita bisa bertanam ya. Ini ada di packing seperti ini, dan ini ada kayak cara aturan pakainya ya. Ya, di sini ada panduannya ya, panduannya berapa hari, kemudian tabel penempatannya udah lengkap di sini ya. Besok kita coba ya sama-sama ya. Jadi ini paket benih sayuran 30 hari panen. Wah, kok lama ya 30 hari ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa tetap survive ya. Selama ini mungkin kita masih belanja-belanja, mungkin ke depan kita harus menghadapi situasi yang lebih sulit ya. Kita harus bersiap untuk menghadapi itu semua teman-teman. Oke. Mbak Dian Hermawati, bagaimana kabarnya? Medan, kurang kedengaran suaranya. Sorry Mbak Dona, gimana? Mbak Rini tadi di Salatiga ya. Mbak Dian Hermawati di Malang. Ada Mbak Dewi Anggraini. Halo, apa kabar Mbak Dian, Mbak Dewi ya. Semoga sehat semua di hari ini. Saya mau sharing tentang masalah belanja teman-teman. Ini agak mendung, saya akan singkat aja ya bikin videonya hari ini ya. Jadi belanja. Kita nggak mungkin kita nggak makan ya dalam satu hari, paling nggak kita makan satu kali teman-teman ya. Nanti kita juga menjelang bulan puasa, bulan Ramadan, nanti saya akan juga buatkan bagaimana kita berpuasa di masa sulit seperti ini ya. Kita sekarang harus memulai belanja cerdas teman-teman. Hal yang paling penting ketika kita berbelanja, yang paling utama adalah membuat planning teman-teman, rencana. Jadi teman-teman kalau bisa dalam satu minggu sudah membuat rencana menu makanan ya. Rencana menu makanan setiap hari gitu ya. Hari Senin apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa, hari Kamis apa ya. Jadi teman-teman sudah rencanakan terlebih dahulu ya. Jadi paling nggak teman-teman sudah punya gambaran dalam satu minggu itu akan masak apa aja untuk berapa orang ya. Jadi ini teman-teman sudah mulai merencanakan lebih detail lagi gitu ya. Kemudian ketika berbelanja, teman-teman fokus prioritaskan makanan-makanan yang utama. Jadi kayak makanan-makanan seperti snack, kemudian biskuit-biskuit, kemudian yang sifatnya
nggak terlalu sehat ya, istilahnya junk food lah atau processing food, sebaiknya dihindarkan ya. Fokus membelanjakan barang-barang keperluan utama, makanan-makanan pokok ya, makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Misalnya teman-teman menjalankan diet keto ya, teman-teman udah tahu prioritasnya apa. Teman-teman mungkin nggak beli beras, mungkin nggak beli kentang, nggak mungkin beli singkong misalnya. Ya teman-teman beli apa? Beli telur, beli daging, beli ikan. Siapkan itu semua dalam rencana menu Anda, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua adalah beli secukupnya. Beli secukupnya. Jangan sampai akhirnya kita beli yang terlalu banyak, misalnya beli apukat langsung 100 kilo atau beli daging langsung 10 kilo, 20 kilo, terlalu banyak. Nanti akibatnya rusak dan semua masuk kulkas, kemudian jadi penuh kulkasnya, bingung nanti seperti apa. Ya sebaiknya Anda belanja secukupnya saja. Dan ini adalah bentuk kepedulian kita untuk saudara-saudara kita yang juga membutuhkan bahan pangan gitu loh teman-teman. Kita berbagi ya, karena memang kondisi sekarang logistik agak sulit, kendaraan mungkin lebih sulit gitu ya karena pembatasan-pembatasan, sehingga Anda beli secukupnya aja. Paling nggak dalam 1 minggu sampai 10 hari atau mungkin bahkan kurang ya, misalnya katakan 5 hari sampai 1 minggu teman-teman beli secukupnya. Karena kalau terlalu banyak nanti malah mubazir. Misalnya teman-teman nanti beli nggak kemakan juga rusak atau busuk gitu ya. Misalnya beli apukat nanti terlalu banyak, busuk, rusak. Jadi hindari untuk membeli berlebihan. Beli secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan berapa jumlah anggota di rumah atau di keluarga Anda, teman-teman ya. Kemudian berikutnya teman-teman perlu mengemasnya dengan baik. Simpan atau kemas dengan baik. Nomor 3. Kemas yang baik ya. Misalnya teman-teman, kalau saran saya teman-teman siapkan wadah-wadah seperti ini ya. Jadi ini bisa untuk teman-teman menyimpan daging, menyimpan bahan-bahan makanannya di sini. Teman-teman bisa simpan di kulkas jauh lebih awet, jauh lebih aman. Bahkan mungkin teman-teman bisa bumbuin dulu ya. Misalnya ada daging cincang gitu misalnya. Udah teman-teman bumbuin, dimarinase, simpan di kemasan yang baik sehingga nggak gampang rusak ya. Dan kalau kita nggak gampang rusak, kita juga masaknya gampang, masaknya cepat, lebih simple, kemudian mencegah rusak ya, yang tadi yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kemas dengan baik dan memang usahakan ready to cook ya. Jadi untuk masaknya nggak perlu waktu lama-lama, kita bisa manfaatkan waktu ini untuk bersama keluarga, untuk belajar, untuk hal-hal lainnya yang positif, yang seperti kemarin udah kita beri checklist idenya apa saja yang teman-teman bisa lakukan selama working from home atau apa ini distancing ya, social distancing ini ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya siapkan juga nomor 4 bumbu olahan lah ya. Bumbu ready ya. Ya ini saya ada contoh ya gitu ya teman-teman, bisa ini ada bumbu rawon misalnya. Ini ada bumbu lodeh misalnya ya, atau ada bumbu-bumbu yang lainnya, bumbu gulai atau bumbu apapun, di mana teman-teman bisa cepat untuk mengolahnya dan memasaknya. Dan ini cukup praktis lah ya yang sudah dalam plastik ini, dan ini udah ada komposisinya, misalnya bawang merah, bawang putih, kluwek, minyak, garam, rempah-rempah ya. Jadi bumbu-bumbu ini membuat Anda bisa memasak sendiri dengan tetap sehat, dan teman-teman bisa memasak ini dengan lebih cepat ya. Jadi nggak membutuhkan waktu terlalu lama dengan mengolah banyak bahan makanan. Ada Bu Sri Febi hadir Bekasi ya. Bagaimana Bu Sri Febi di kondisi social distancing ini ya? Semoga rendangnya laris ya. Sosis Solo ya, sosis Solonya laris ya. Itu mungkin ransum penting ya ketika kita di masa-masa seperti ini ya. Kemudian ya setelah teman-teman karena sudah menyiapkan bahan makanannya berupa bumbu dan makanan pokoknya, ya tentu usahakan nomor 5 masak ya. Masak sendiri. Ya teman-teman, ketika memasak sendiri teman-teman bisa memilih bahan makanan yang berkualitas, bumbu-bumbunya lebih terjamin. Kalau memang dirasa kalau masak sendiri lebih mahal dibandingkan teman-teman beli, ya teman-teman kalkulasi aja gitu ya. Misalnya mungkin kalau buat 1-2 orang di rumah mungkin lebih baik beli dibandingkan masak misalnya. Dan masaklah secukupnya teman-teman. Kecuali teman-teman memang menggalang dana untuk membagikan makanan, itu beda lagi. Tetapi kalau teman-teman
makanan yang untuk dimakan sendiri sesuaikan dengan jumlah keluarga yang ada di rumah, yang tinggal di rumah, sehingga jangan juga masak terlalu berlebihan nanti jadi basi, jadi mubazir, jadi terbuang ya. Jadi usahakan masak sendiri secukupnya. Kalau terpaksa beli ya beli secukupnya aja, nggak usah berlebihan ya. Kita juga harus memberikan empati kita kepada sahabat-sahabat kita yang juga kesulitan makan ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa mulai untuk memberikan donasi seperti yang kemarin Dokter Tan bilang, berbagi rantang ya. Berbagi rantang, jadi artinya masa kemudian kita ada di sekeliling kita, misalnya ada yang tahu kesulitan karena nggak bisa keluar, nggak bisa bekerja sehingga kesulitan makan, ya udah kita berbagi makanan kita kepada orang lain, yaitu namanya berbagi rantang. Ini yang digagas juga oleh Dokter Tan Sotien kemarin ya di video beliau di Facebook ya. Kemudian dan ini yang keenam ya adalah berbagi ya, jangan lupa kita berbagi. Mungkin bagi teman-teman yang nonton video ini nggak ada masalah gitu ya, makanannya setiap hari tercukupi ya, tapi kita lihat di luar sana banyak orang-orang yang mungkin sedang dalam keadaan kesulitan dan mungkin ke depan bisa jadi lebih sulit. Jadi kita bersiap saja terlebih dahulu bagaimana kita bisa mempersiapkan kondisi yang terburuk dan tetap berharap yang terbaik teman-teman ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ini udah lebih deres lagi gerimisnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu setiap hari. Saya udah siapkan juga materi-materi keren, silakan download di Survival Guide. Kemudian kemarin saya juga udah bikin activity agar melawan rasa bosan. Hari ini kita sharing belanja cerdas. Ya, teman-teman tulis juga komentar di bagian bawah resep-resep apa yang teman-teman rekomendasikan ketika teman-teman working from home, belajar dari rumah atau social distancing. Kemarin kalau di riset yang paling banyak apa ayo? Telur dadar ya, telur dadar, telur ceplok, telur rebus ya, boleh saja silakan teman-teman mengolah berbagai macam jenis makanan. Yang penting adalah sehat teman-teman ya. Jadi fokus kepada real food. Kemudian fokus kepada makanan-makanan yang sehat, menyehatkan, meningkatkan imunitas tubuh, meningkatkan stamina tubuh. Teman-teman bisa terus beraktivitas dan bisa terus berkembang, pikirannya berkembang, hatinya berkembang, jiwanya juga berkembang lebih baik ya. Dan jangan lupa terakhir berbagi. Saya sudah membuat gerakan Keto Lawan Corona melalui kitabisa.com. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang udah join. Saya harapkan, saya sangat berharap sekali teman-teman di grup ini yang ada jumlahnya sekitar 90.000, bukalah dompet Anda 10.000, 50.000, 100.000 untuk berbagi lah teman-teman ya. Jadi ini kita donasikan melalui Kitabisa untuk pembelian APD. Mudah-mudahan APD ini bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang di lapangan, dokter-dokter yang sedang bekerja keras untuk membantu sahabat-sahabat kita yang sudah menjadi korban dari virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang sedang kita lakukan dan mencatat sebagai bagian dari pahala kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.